Bismillahirrohmanirrohim. Seluruh ayat pada surat Al-Baqarah diturunkan di Madinah. Surat ini termasuk surat yang diturunkan pada permulaan turunnya Al-Quran, terdiri dari 287 ayat. Keutamaan surat Al-Baqarah. Pertama, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya suka dibaca surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Nasai. Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Kedua, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai pemimpin, maka pemimpin Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Apabila surat tersebut dibacakan di dalam sebuah rumah, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki setan selama 3 malam." Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Hibban, dan Ibnu Mudawiyah dari Sahal bin Sa'ad. Ketiga, diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW mengutus sekelompok utusan. Beliau meminta mereka membacakan Al-Quran satu persatu. Mereka pun membaca apa yang mereka kuasai dari Al-Quran, hingga giliran seorang yang paling muda usianya di antara mereka. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Surat apa saja yang engkau kuasai?" Dia menjawab, "Aku tahu ini dan juga surat Al-Baqarah." Beliau bertanya lagi, "Engkau menguasai surat Al-Baqarah?" Dia menjawab, "Ya." Kemudian beliau bersabda, "Pergilah dan engkau adalah pemimpinnya." Hadis riwayat Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Keempat, diriwayatkan dari Abu Umamah. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran, sesungguhnya ia akan memberikan syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Bacalah Az-Zuhrawaini atau surat Al-Baqarah dan Al-Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seperti 2 awan yang menaungi atau seperti 2 paruh burung yang berbentuk wol yang melindungi pembacanya pada hari kiamat." Kemudian beliau bersabda, "Bacalah surat Al-Baqarah, melakukannya akan mendatangkan keberkahan dan meninggalkannya akan mendatangkan kerugian, dan ia akan menghalangi sihir." Kelima, diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran akan diberikan kepada orang yang suka membacanya dan mengamalkannya. Yang mendahulinya adalah surat Al-Baqarah dan Al-Imran." Ayat kedua. Tafsir dari ayat kedua. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang potongan-potongan huruf yang terdapat pada permulaan surat. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa huruf-huruf tersebut adalah suatu yang dirahasiakan oleh Allah. Maka maknanya dikembalikan kepada Allah dan tidak perlu ditafsirkan. Pendapat ini diungkapkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Sebagian dari mereka ada yang menafsirkannya, tetapi mereka juga berbeda pendapat dalam memaknainya. Ada yang mengatakan bahwa huruf-huruf tersebut merupakan nama dari surat tersebut. Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa pendapat itu bertentangan dengan mayoritas. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa huruf-huruf tersebut merupakan nama-nama Allah. Huruf alif merupakan inisial dari nama Allah. Huruf lam merupakan inisial dari nama Latif. Huruf mim merupakan inisial dari nama Majid. Sebagian yang lain mengatakan bahwa huruf-huruf yang disebutkan pada permulaan Al-Quran tersebut merupakan penjelas atas ijaz Al-Quran. Maksudnya adalah kekuatan Al-Quran yang melemahkan musuh-musuh yang menentangnya. Maksudnya bahwa makhluk tidak akan sanggup menciptakan seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Padahal kehebatannya itu tersusun dari huruf-huruf yang mereka pergunakan dalam keseharian mereka. Pendapat ini diungkapkan oleh Ar-Razi dan Al-Mubarak dan seluruh muhakkik. Al-Qurtubi mengungkapkannya dari Al-Fara. Az-Zamakhsyari menetapkannya, bahkan benar-benar menguatkan pendapat ini. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Abul Huja Al-Mazi. Az-Zamakhsyari mengatakan, tidak semua huruf-huruf tersebut diulang pada awal Al-Quran. Huruf-huruf tersebut diulang-ulang dengan tujuan agar mempertajam tantangan dan cemoohan.
sebagaimana pengulangan kisah. Maka tantangan tersebut diulang-ulang pada beberapa tempat. Ada yang jumlahnya 1 huruf seperti shod, ada yang 2 huruf seperti ha mim, ada yang 3 huruf seperti alif lam mim, ada yang 4 huruf seperti alim lam mim shod, ada juga yang 5 huruf seperti qaf ha ya ain shod. Karena uslub yang ada dalam pembicaraan orang Arab tidak melebihi dari 5 huruf. Ibnu Katsir mengatakan, oleh karena itu setiap surat yang dimulai dengan potongan huruf seperti itu selalu menyebutkan berbagai hal yang menguatkan dan membantu posisi Al-Quran, memperjelas kekuatan yang melemahkan musuhnya dan keagungannya. Dari pembacaan, jelas diketahui bahwa ini terdapat dalam 29 surat. Seperti pada surat Al-Baqarah, Al-Imran, Al-A'raf, As-Sajdah, Al-Ghafir, dan surat yang lainnya yang mengisyaratkan kebenaran pendapat di atas. Ayat kedua surat Al-Baqarah yang bunyi artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Zalikul Kitabu. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya adalah kitab ini orang-orang Arab membolak-balikan 2 isim isyarat atau kata tunjuk. Mereka semua mengetahui antara yang satu dengan yang lainnya, dan ini sudah diketahui dalam pembicaraan mereka. Alkitab Al-Quran. Orang yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Taurat dan Injil, sungguh itu kesalahan yang sangat jauh, tenggelam dalam kebingungan dan mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui ilmunya. Ar-Raibu, keraguan. Maksudnya tidak ada keraguan di dalam kitab suci Al-Quran. Hal ini diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah SAW. Ibnu Abi Hatim mengatakan, dalam hal ini saya tidak menemukan perbedaan pendapat. Maksud dari ayat ini adalah bahwa tidak ada keraguan dalam kitab suci Al-Quran dan tidak diragukan bahwa ia diturunkan dari sisi Allah sebagaimana difirmankan. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya adalah dari Tuhan semesta alam. Surat As-Sajdah ayat 2. Sebagian ulama berpendapat bahwa redaksi kalimatnya terbentuk pernyataan, tetapi maknanya adalah larangan. Jadi maksudnya adalah janganlah kalian ragu terhadap Al-Quran. Kemudian hidayah dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah yang menyatakan, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Surat Fussilat ayat 44. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Isra ayat 82. Dan ayat-ayat lain yang isinya menunjukkan pengkhususan orang-orang yang beriman atas manfaat dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri adalah hidayah yang hanya dapat diperoleh kecuali orang-orang yang berbakti sebagaimana disebutkan dalam ayat, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Yunus ayat 57. Asy'adi mengatakan hudal lil muttaqin, maksudnya adalah cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, al-muttaqun adalah orang-orang mukmin yang memelihara diri dari kemusyrikan dan mengerjakan ketaatan. Hasan al-Basri mengatakan mereka memelihara diri dari apa yang diharamkan kepada mereka serta melakukan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Qatadah mengatakan mereka adalah orang-orang yang disifati oleh Allah dalam ayat, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Surat Al-Baqarah ayat 3. Ibnu Jarir memilih bahwa ayat tersebut melingkupi itu semua. Seperti yang dia katakan dalam sebuah hadis disebutkan, seorang hamba tidak bisa mencapai derajat mutakin sehingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa sebagai langkah untuk menghindari yang berbahaya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Tirmizi mengatakan bahwa hadis tersebut hasan sahih. Al-Huda bersifat umum, tetapi yang dimaksud adalah keimanan yang menetap di dalam hati. Tidak ada yang dapat menentukan masuknya ke dalam hati kecuali Allah. Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk atau memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Surat Al-Baqarah ayat 272. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tidak ada orang yang akan memberi petunjuk. Surat
Al-A'raf ayat 186. Redaksi umum dan yang dimaksud adalah menjelaskan kebenaran yang lain bahwa Allah berfirman, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Surat Asy-Syura ayat 52. Dan bagi tiap-tiap kaum ada yang memberi petunjuk. Surat Ar-Ra'd ayat 7. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta atau kesesatan dari petunjuk itu. Surat Fussilat ayat 17. Pokok dari takwa adalah memelihara diri, asal katanya dari waqo wikaya. Sebuah syair mengatakan yang bunyinya cadar dikenakan untuk berlindung dari matahari, memelihara dengan sebaik-baik dua penghubung, telapak tangan dan pergelangannya. Umar bertanya kepada Umay bin Ka'ab tentang takwa. Ubay malah bertanya, apakah engkau pernah berjalan di atas jalan yang bertabur duri? Umar menjawab, ya. Ubay bertanya, apa yang engkau lakukan? Umar menjawab, aku benar-benar berhati-hati dan bersungguh-sungguh. Ubay berkata, demikian halnya takwa. Ibnu Mu'tar mengambil makna ini di dalam syairnya. Jauhilah dosa, baik yang kecil apalagi yang besar. Itulah ketakwaan. Berbuatlah seperti orang yang berjalan pada bumi bertabur duri. Selalu berhati-hati. Jangan meremehkan hal kecil, karena gunung pun terbentuk dari batu kerikil. Dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada kebaikan yang dapat diperoleh seseorang setelah takwa kecuali istri yang solihah. Apabila dia memandangnya, ia membahagiakan; apabila memerintahkannya, ia mentaati; apabila bersumpah padanya, ia membebaskannya; apabila ditinggalkan, dia memelihara diri dan hartanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ummamah. Ayat ketiga surat Al-Baqarah yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Iman menurut bahasa mengandung makna membenarkan dengan penuh kemurnian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin. Surat At-Taubah ayat 61. Dan seperti yang diucapkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Surat Yusuf ayat 17. Demikian juga pada ayat yang menggandengkan kata iman dengan amal, seperti pada ayat kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Surat Al-Asr ayat 3. Secara umum iman yang dimaksud tidak akan terwujud kecuali keyakinan yang diiringi ucapan dan perbuatan sebagai cermin keimanan itu. Demikian menurut pendapat mayoritas para imam Syafi'i dan Ahmad mengungkapkan secara ijma. Sesungguhnya iman itu adalah perpaduan antara ucapan dan perbuatan. Terkadang ia bertambah dan terkadang berkurang. Berkenaan dengan ini, terdapat banyak riwayat dan asar yang telah kami sebutkan pembahasannya pada permulaan syarah Bukhari. Ada juga yang menafsirkan iman itu adalah rasa takut, seperti yang difirmankan Allah, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka. Surat Al-Mulk ayat 12. Rasa takut merupakan akumulasi dari keimanan dan ilmu, seperti yang diungkapkan pada ayat, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Surat Fatir ayat 28. Al-Ghaibu. Para ulama salaf berbeda redaksi dalam menafsirkannya. Abul Aliyah mengatakan orang-orang yang beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, surganya, pertemuan dengannya, dan kehidupan setelah mati, itu semua adalah hal-hal yang gaib. Asyadi meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud bahwa hal yang gaib adalah hal-hal yang tersembunyi dari hamba seperti surga, neraka, dan sebagainya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Atau mengatakan, barang siapa yang telah beriman kepada Allah, itu artinya dia telah beriman kepada hal yang gaib. Semua pendapat tersebut maknanya berdekatan, maksudnya adalah sama. Ibnu Katsir meriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid bahwa dia berkata, kami duduk bersama dengan Abdullah bin Mas'ud. Saat itu kami memperbincangkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki pandangan mata yang tajam.
Demi zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada keimanan yang lebih utama daripada beriman kepada hal yang gaib. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca surat Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan 5. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, Ibnu Murdawiyah dan Hakim mengatakan bahwa hadis tersebut sahih berdasarkan kriteria sahih yang ditetapkan oleh Syaikhani. Berkenaan dengan makna hadis tersebut, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Muhairizi, dia berkata, aku berkata kepada Abu Jam'ah, bacakanlah satu hadis yang engkau terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jam'ah berkata, baiklah, aku akan membacakan satu hadis yang baik. Kami sedang makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana juga ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah ada seseorang yang lebih baik dari kami, padahal kami menegakkan Islam dan berjihad bersama engkau? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, mereka adalah orang-orang yang hidup setelah kalian. Mereka iman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Jam'ah Al-Ansori. Dalam riwayat yang lain dari Salih bin Jabir, dia berkata, Abu Jam'ah Al-Ansori menemui kami. Dia adalah orang yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Baitul Maqdas dan ikut sholat bersama beliau di sana. Pada saat itu di antara kami juga ada Raja bin Haywah. Ketika Abu Jam'ah keluar, kami ikut keluar berjalan bersamanya. Pada saat akan berpisah, dia berkata, sesungguhnya kalian mempunyai ganjaran dan hak. Aku akan menceritakan hadis yang aku terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami berkata, baiklah, semoga Allah merahmatimu. Dia berkata, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Muaz bin Jabal, kami bertanya kepada beliau, apakah masih ada kaum yang ganjarannya lebih besar dari kami yang beriman kepadamu dan mengikuti jalanmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang menghalangi kalian dari itu? Padahal Rasulullah ada di hadapan kalian dengan membawa wahyu dari langit. Akan tetapi kaum setelah kalian diberikan kitab dari 2 lembaran, beriman kepadanya dan mengamalkannya. Mereka mendapat pahala yang lebih besar dari kalian. Hadis riwayat Abu Bakar bin Murdawiyah dalam tafsirnya dari Salih bin Jubai dari Abu Jam'ah. Wa yuqimunas sholat. Ibnu Abbas berkata, iqamatus sholat adalah dengan menyempurnakan ruku dan sujud, bacaan dan kekhusyuan serta menghadapkan diri sepenuhnya di dalam sholat. Qatadah mengatakan, iqamatus sholat adalah memelihara ketetapan waktunya, wudunya, rukunya dan sujudnya. Sholat dalam pandangan orang Arab artinya doa. Al-Asya mengatakan, dalam berdoa hendaklah engkau menjadi seperti yang engkau doakan, sehingga matamu terpejam di samping yang berbaring. Kemudian kata sholat secara terminologi dipakai untuk menyebutkan aktivitas seperti ruku, sujud, dan berbagai syarat serta sifat yang telah kita kenal. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya adalah zakat atas harta mereka. Para sahabat mengatakan termasuk nafkah seorang suami kepada keluarganya. Ini berlaku sebelum adanya hukum zakat. Qatadah mengatakan mereka menginfakkan apa yang diberikan Allah kepada mereka. Harta benda ini merupakan titipan dan pinjaman. Wahai anak Adam, engkau pasti akan meninggalkannya. Ibnu Jarir memilih pendapat bahwa ayat tersebut berlaku umum termasuk zakat dan juga nafkah. Ibnu Katsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala sering menyebut salat dan infak harta benda secara bergandengan. Sesungguhnya salat itu berhubungan dengan hak Allah yang wajib diibadahi, mencakup pada tauhidullah, memujinya, mengagungkannya, tawakal, memohon dan berdoa kepadanya. Sedangkan infak merupakan satu kebajikan yang berhubungan dengan sesama makhluk dengan memberikan nilai manfaat diri kepada mereka dengan mendahulukan kerabat dekat, keluarga, lalu orang lain.
semua nafkah yang wajib serta zakat fardu termasuk kepada apa yang disebutkan dalam firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat keempat surat Al-Baqarah yang bunyi artinya, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Ibnu Abbas mengatakan, yaitu orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh engkau Muhammad dari sisi Allah dan apa yang dibawa oleh para rasul sebelum engkau. Mereka tidak membeda-bedakannya dan tidak mengingkari apa yang mereka para rasul bawa dari Tuhannya. Wabil akhirati hum yuqinun, yakni meyakini hari pembalasan dan hari kiamat, surga dan neraka, perhitungan dan timbangan. Dinamakan akhirat karena alam tersebut ada setelah alam dunia. Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam hal menetapkan dua isim mausuf atau yang disifati oleh ayat tersebut. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat yang diungkapkan oleh Ibnu Jarir, yaitu pertama, isim mausuf yang pertama adalah mereka yang disifati, yang kedua mereka adalah semua mukmin Arab dan mukmin ahlul kitab. Kedua, mereka adalah mukmin ahlul kitab. Berdasarkan hal ini maka wawu pada ayat tersebut merupakan wawu ataf yang menjadi sifat atas sifat, seperti yang terdapat dalam firman Allah, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya dan yang menentukan qadar atau masing-masing dan memberi petunjuk. Surat Al-A'la ayat 1-3. Sifat-sifat tersebut diatofkan satu sama lain. Ketiga, isim mausuf yang pertama adalah orang-orang mukmin Arab, dan isim mausuf yang kedua pada ayat, mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Mereka adalah orang-orang mukmin dari ahlul kitab. Ibnu Jarir memilih pendapat ini dan menguatkannya dengan firman Allah, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka. Surat Al-Imran ayat 199. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula dengan Al-Quran itu. Dan apabila dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Surat Al-Qasas ayat 52-53. Di dalam hadis juga diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 3 kelompok yang akan diberikan ganjaran sebanyak 2 kali. Seseorang dari ahlul kitab yang beriman kepada nabinya lalu beriman kepadaku, seorang hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak tuannya, dan seseorang yang mendidik budaknya sehingga perangainya menjadi baik lalu memerdekakannya dan menikahkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari. Yang paling jelas adalah pendapat Mujahid yang mengatakan bahwa 4 ayat pada surat Al-Baqarah merupakan penjelasan sifat-sifat orang mukmin, dan 2 ayat merupakan penjelasan sifat-sifat orang kafir, dan 3 ayat menjelaskan sifat-sifat orang munafik. 4 ayat yang menjelaskan sifat orang mukmin berlaku umum, baik mukmin Arab, mukmin non-Arab, dan mukmin dari ahlul kitab, termasuk juga mukmin dari kalangan bangsa jin. Keimanan tersebut tidak terwujud dengan mengimani salah satunya saja. Akan tetapi keseluruhan sifat tersebut harus diimani. Tidak disebutkan beriman apabila beriman hanya kepada hal yang gaib saja, akan tetapi harus mencakup keimanan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para rasul sebelum beliau. Yakin kepada hari akhirat, seperti yang Allah perintahkan dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Surat An-Nisa ayat 136. Katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Surat Al-Ankabut ayat 46. Dalam ayat ini Allah
menjelaskan tentang orang-orang mukmin semuanya. Allah juga berfirman, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Surat Al-Baqarah ayat 285. Ayat kelima dari surat Al-Baqarah yang bunyi artinya, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ulaika yang dimaksud adalah orang-orang yang telah disifati dengan keimanan terhadap hal yang goib, mendirikan sholat, menafkahkan harta yang telah direzekikan kepadanya, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah, serta yakin kepada hari akhirat. Mereka semua ada dalam hidayah, yakni berada pada cahaya dan tuntunan Allah. Wa ulaika humul muflihun, mereka akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Ibnu Abbas mengatakan, ala hudam mir rabbihim, maksudnya bahwa mereka berada dalam cahaya dari Tuhannya serta istiqomah pada apa yang diberikan kepada mereka. Wa ulaika humul muflihun, yakni mereka akan menemukan apa yang mereka cari dan akan selamat dari kejahatan yang menyerang mereka. Ayat ke-6 surat Al-Baqarah yang bunyi artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Innallazina kafaru, yaitu mereka yang menutupi dan menyembunyikan kebenaran. Kamu memberi peringatan ataupun tidak ada bedanya bagi mereka. Mereka tetap tidak akan beriman dengan risalah tauhid yang engkau bawa tauhid kepada mereka. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu tidaklah akan beriman, meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Surat Yunus ayat 96-97. Yakni bagi orang-orang telah ditetapkan oleh Allah untuk mendapat kesengsaraan, maka tidak ada tempat untuk berbahagia baginya. Orang yang telah disesatkan, maka dia tidak akan mendapat petunjuk. Maka jangan merasa rugi karena mereka, engkau Muhammad cukup menyampaikan risalah kepada mereka. Barang siapa yang memenuhi seruanmu, maka ia akan memperoleh pemeliharaan yang sempurna. Dan barang siapa yang berpaling, maka jangan membuat engkau bersedih. Allah berfirman, karena sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan saja, sedang kamilah yang menghisap amalan mereka. Surat Ar-Rod ayat 40. Berkenaan dengan surat Al-Baqarah ayat 6 di atas, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa sebenarnya Rasulullah SAW menginginkan agar seluruh manusia beriman dan mengikuti petunjuknya. Maka Allah mengabarkan kepadanya tidak akan beriman kecuali orang yang telah didahului oleh kebahagiaan dari Allah, dan tidak akan sesat kecuali orang yang telah didahului kesengsaraan dari Allah. La yu'minun merupakan kalimat penguat yang bertujuan untuk menegaskan yang sebelumnya, yaitu mereka yang kafir dalam setiap hal. Ayat ke-7, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Khatamallahu, yakni Allah menyegel hati dan pendengaran mereka pada pandangan mereka. Juga ada yang menghalangi pandangan mereka dari hidayah, sehingga mereka tidak dapat mendengar, memahami dan berpikir sama sekali. Mujahid mengatakan, Al-Khatam artinya penutup atau segel. Dosa-dosa berkarat di dalam hati sehingga setiap sisinya menjadi tertutup. Pada akhirnya karat tersebut memenuhi hati dan memenuhi keseluruhannya. Allah menetapkan dirinya sebagai yang menutup hati orang-orang kafir. Ini merupakan bentuk kiasan atas kekufuran yang telah mereka lakukan, seperti yang difirmankan Allah. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Surat An-Nisa ayat 155. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di dalam agama
agamamu. Ibnu Jarir mengatakan sebagian ulama mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah sebagai bentuk pernyataan dari Allah tentang ketakaburan mereka dan berpalingnya mereka sehingga tidak mau mendengarkan seruan kebenaran seperti ungkapan si fulan tuli untuk mendengarkan hal ini. Itu artinya bahwa dia tidak mau mendengarkan dan tidak mau tahu karena merasa takabur. Ibnu Jarir mengatakan bahwa ini tidak benar karena Allah telah menyatakan bahwa Allah sendiri yang menutup mati hati dan pendengaran mereka. Zamakhsyari terlalu berlebihan dengan menyalahkan pendapat Ibnu Jarir tersebut dan takwil ayat dari 5 pandangan semua daif sekali tidak ada yang mendorongnya sehingga memberanikan diri mengungkapkan hal itu kecuali keyakinan Mu'tazilahnya, sebab menurut keyakinannya menutup hati mereka sehingga menghalangi mereka untuk sampai pada kebenaran merupakan hal tidak baik jika disandingkan kepada Allah. Padahal apabila menelaah kembali firman Allah pada ayat lain seperti maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran Allah memalingkan hati mereka, surat As-Saff ayat 5. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya, surat Al-An'am ayat 100, An'am ayat 110. Dan ayat-ayat lain yang isinya menerangkan bahwa Allah yang menutup hati mereka dan memisahkan mereka dari hidayah sebagai balasan yang tepat atas ketetapan mereka dalam kebatilan dan meninggalkan kebenaran. Hal ini bukan merupakan suatu yang tidak baik, akan tetapi menjadi bentuk keadilannya, walaupun dia adalah zat yang menguasai setiap ilmu ketika mengatakan apa yang difirmankannya. Ibnu Jarir mengatakan yang sahih menurut saya adalah pendapat yang berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan dosa maka akan menjadi satu titik hitam di dalam hatinya. Apabila dia bertaubat, menyesal dan kembali dari kesalahan dan memohon kembali ridhonya, maka hatinya akan bersih kembali. Tetapi apabila dosa tersebut bertambah sehingga melingkupi hatinya, maka itulah keadaan yang digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Surat Al-Mutaffin ayat 14. Hadis riwayat Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Tirmizi mengatakan hadis tersebut hasan sahih. Allah mengabarkan bahwa apabila dosa dilakukan secara terus-menerus hingga menutupi hati, maka hati itu akan terkunci. Saat itulah ditempelkan segel dari Allah sehingga tidak akan ada lagi jalan untuk beriman. Itulah yang dimaksud dari surat Al-Baqarah ayat 7 di atas. Ayat ke-8 surat Al-Baqarah yang bunyi artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Setelah sifat-sifat orang mukmin dijelaskan dalam 3 ayat, kemudian 2 ayat berikutnya menjelaskan tentang sifat-sifat orang kafir. Selanjutnya Allah akan memberikan gambaran tentang orang-orang munafik, yaitu mereka yang menampakkan keimanan padahal menyimpan dan menyembunyikan kekufuran. Karena orang-orang munafik ini sulit dibedakan dari kebanyakan orang, maka pemaparan tentang mereka pun demikian panjang lebar dan berbagai sifatnya. Semua menunjukkan sifat nifak, sehingga pembicaraan tentang mereka terdapat beberapa surat pada surat At-Taubah, Al-Munafikun, An-Nur, dan surat-surat lainnya. Tujuannya agar mereka benar-benar diketahui dan dijauhi sehingga tidak akan terseret kepadanya. Maka Allah berfirman dalam ayat 8-9 pada surat Al-Baqarah di atas. Nifak adalah perilaku yang menunjukkan kebaikan tetapi menyembunyikan kejahatan. Ada beberapa jenis nifak. Di antara nifak itikad atau keyakinan yang membuat pelakunya akan kekal di dalam neraka. Nifak amali atau perbuatan ini merupakan salah satu dosa besar, sebab perbuatan seorang munafik akan berbeda dengan apa yang dikatakannya. Turunnya ayat yang menceritakan orang-orang munafik adalah di Madinah, sebab pada saat masih di Mekah belum ada kelompok orang munafik. Yang ada adalah orang-orang yang jelas-jelas menentang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah memperingatkan sifat-sifat orang munafik agar perilaku mereka
Tidak memperdaya orang-orang mukmin jika tidak hati-hati terhadap mereka bisa mengakibatkan kehancuran yang fatal. Dari aspek etikatnya, pada diri mereka tertanam kekufuran. Inilah bahaya yang paling besar, sebab mereka adalah tokoh-tokoh kedurhakaan yang disangka baik. Maka Allah berfirman, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maksudnya bahwa mereka mengatakan hal itu hanya sebatas di bibir saja. Seperti disebutkan dalam firman-Nya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Surat Al-Munafikun ayat pertama. Sesungguhnya mereka mengatakan bahwa engkau adalah Rasulullah ketika mereka menemuimu saja, sedangkan dirinya tidak mengakui, sehingga Allah tidak membenarkan persaksian mereka. Dalam firman-Nya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Surat Al-Munafikun ayat 1. Sedangkan dalam hatinya mereka sama sekali tidak beriman. Ayat ke-9 Al-Baqarah yang bunyi artinya adalah mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Yukadinullah walazina amanu. Mereka berusaha mengelabui Allah dan orang-orang mukmin dengan keimanan yang mereka tampakkan dan kekufuran yang mereka sembunyikan dengan kebodohannya. Mereka berkeyakinan bahwa mereka telah memperdaya Allah. Oleh karena itu Allah menyangkal anggapan mereka dengan firman-Nya, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar, yakni bahwa mereka tidaklah memperdaya kecuali kepada diri mereka sendiri. Dan mereka tidak menyadari hal itu. Sebagaimana Allah mengungkapkan, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Surat An-Nisa ayat 142. Ayat ke-10 surat Al-Baqarah yang bunyi artinya, dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya terdapat penyakit, yaitu kebimbangan. Maka Allah menambahkan kebimbangannya itu. Diriwayatkan dari Abu Abbas bahwa penyakit yang dimaksud adalah penyakit nifak. Maka Allah menambahkan penyakit nifak tersebut. Abdurrahman bin Aslam mengatakan, penyakit yang dimaksud adalah penyakit dalam hal agama atau nurani, bukan penyakit jasmani, yaitu kebimbangan mereka dalam memasuki Islam. Kemudian Allah menambahkan kebimbangan tersebut sehingga menjadi kekafiran. Kemudian Abdurrahman membacakan ayat, adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafiran yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Surat At-Taubah ayat 124-125, yaitu kejahatan di atas kejahatan dan kesesatan di atas kesesatan. Inilah yang kemudian dimaksud bagian dari jenis nifak dalam bentuk perbuatan, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Inilah sifat-sifat orang munafik. Mereka adalah pendusta dan mendustakan hal yang gaib, menghimpun antara satu hal dengan yang lainnya, keimanan dan kekufuran. Adapun hikmah bertahannya Rasulullah SAW untuk tidak memerangi orang-orang munafik, padahal beliau mengetahui sifat dan sikap mereka, adalah seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, aku khawatir orang-orang Arab akan mengatakan bahwa Muhammad memerangi rekannya sendiri. Redaksi ini merupakan bagian dari hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhani. Kekhawatiran beliau adalah jika memerangi mereka ditakutkan muncul anggapan tidak baik, sehingga menghalangi orang-orang Arab yang ingin masuk Islam, karena mereka tidak mengetahui nilai positif bagi mereka masuk Islam.
Karena mereka tidak mengetahui nilai positif bagi mereka, bisa orang-orang munafik itu diperangi atau dibinasakan. Adapun peperangan yang dilakukan Rasulullah terhadap bangsa Arab dikarenakan kekufuran mereka. Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memerangi orang-orang munafik selama mereka masih menampakkan keislaman mereka, meskipun kemunafikan mereka telah diketahui. Dalam hadis yang kesahihannya disepakati disebutkan bahwa beliau bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan La ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkannya, maka aku menjamin darah dan harta mereka kecuali dengan haknya, sedangkan hisabnya adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadis riwayat Sahihani. Hadis tersebut adalah hadis mutawatir. Maksudnya adalah bahwa orang yang telah mengucapkannya secara lahir dia telah masuk Islam. Apabila dia mengiringinya dengan keyakinan di dalam hati, maka dia akan memperoleh pahala di akhirat sebagai ganjarannya. Dan apabila tidak diiringi keyakinan di dalam hatinya, maka predikat dia sebagai orang Islam di dunia tidak akan bermanfaat baginya. Allah berfirman, orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin seraya berkata, "Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakai dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu." Surat Al-Hadid ayat 14. Di padang mahsyar mereka akan dicampurkan. Setelah selesai pemberian hak, orang-orang munafik itu dipisahkan seperti dalam firman-Nya, dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Surat Saba ayat 54. Ayat ke-11 surat Al-Baqarah yang bunyi artinya, "Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan." As-Sadi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah orang-orang munafik. Kerusakan di bumi adalah kekufuran dan berbagai kemaksiatan. Abdul Aliyah mengatakan, "La tufsidu fil ard." Maksudnya, jangan berbuat maksiat di muka bumi. Kerusakan yang mereka perbuat adalah maksiat terhadap Allah. Oleh karena itu, barang siapa yang telah berbuat maksiat kepada Allah, sesungguhnya dia telah membuat kerusakan di muka bumi, sebab kebaikan langit dan bumi adalah dengan ketaatan. Mujahid mengatakan, yaitu apabila mereka melakukan maksiat kepada Allah dan dikatakan kepada mereka jangan berbuat demikian, mereka menjawab, sesungguhnya kami berada dalam jalan hidayah dan kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Ibnu Jarir mengatakan, orang-orang yang memiliki sifat nifak adalah orang-orang yang telah melakukan kerusakan di muka bumi dan berbagai maksiat yang mereka lakukan terhadap Allah. Mereka melakukan apa yang dilarang, meremehkan kewajiban yang difardukan, meragukan agama, berdusta kepada orang-orang mukmin dengan pengakuan mereka, padahal mereka sama sekali tidak meyakini keimanan, bahkan mereka bergumul dalam keraguan dan kebimbangan. Itulah kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Akan tetapi dengan perbuatan rusaknya itu mereka malah mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Dengan keimanan yang dia buat seperti layaknya seorang mukmin, dan dengan tipuan mereka melalui ucapan yang tidak mengandung kebenaran, mereka membela orang-orang kafir. Apabila demikian adanya, maka mereka sangat membahayakan. Oleh karena itu Allah berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Maksudnya kami adalah kata untuk orang munafik ingin mengetahui antara dua kelompok, yaitu orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, dan kami ingin menjadi bagian dari keduanya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud dari sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan, bahwa kami ingin mendamaikan antara orang-orang mukmin dan ahlul kitab.
Ayat ke-12, ingatlah sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari. Yakni ingatlah bahwa apa yang mereka anggap sebagai bentuk perbaikan justru itulah hakikat kerusakan. Akan tetapi karena kebodohannya mereka tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan adalah kerusakan. Ayat ke-13, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Allah berfirman, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang yang telah beriman, yakni seperti keimanan orang-orang kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kebangkitan setelah kematian, surga dan neraka dan sebagainya. Dan patuhilah kepada Allah dan Rasul-Nya dalam melaksanakan setiap perintah dan meninggalkan segala larangan. Mereka malah mengatakan akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman. Mereka malah merendahkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, apakah kami harus menjadi seperti mereka dalam kedudukan dan jalan yang sama, sedangkan mereka adalah orang-orang yang bodoh? Asafih artinya bodoh, lemah akal, tidak bisa memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu perempuan dan anak kecil diistilahkan dengan nama sufaha di dalam firman-Nya. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Surat An-Nisa ayat 5. Maka Allah menyangkal pertanyaan mereka dengan jawaban, ingatlah sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh. Kemudian sangkalan tersebut dikuatkan dengan firman-Nya, tetapi mereka tidak tahu, yakni karena betapa bodohnya mereka sehingga tidak menyadari keadaan diri mereka sendiri yang berada di dalam kesesatan dan kebodohan. Mereka benar-benar tuli dan semakin jauh dari hidayah. Ayat ke-14 yang berbunyi artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Yaitu apabila orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka mengatakan kami telah beriman. Kemudian mereka menampakkan keimanan tersebut sebagai tipu daya atas orang-orang mukmin dengan sikap nifak, dibuat-buat dan diada-adakan. Tujuannya tidak lain adalah agar mereka dapat bergabung ketika mendapat kebaikan dan ghanimah atau harta perampasan perang. Wa iza khalahu illa syayatinihim, yakni apabila mereka kembali bergabung dengan setan-setan mereka, yaitu pemuka-pemuka dan dedengkot mereka dari kalangan Yahudi dan pemimpin-pemimpin kaum musyrik dan munafik. Asy'adi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, setan-setan maksudnya adalah pemimpin mereka dari orang-orang kafir. Ibnu Abbas mengatakan mereka adalah rekan-rekan mereka dari kaum Yahudi yang menyuruh mereka untuk berdusta dan menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mujahid mengatakan yaitu rekan-rekan mereka dari orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Qatadah mengatakan yaitu pemimpin mereka dalam kemusyrikan dan kejahatan. Ibnu Jarir mengatakan asyatatin adalah segala hal yang berbuat durhaka, baik dari kalangan manusia ataupun dari golongan jin, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Surat Al-An'am ayat 112. Qalu inna ma'akum, yakni bahwa kami tetap seperti halnya kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya sekedar mengejek dan mempermainkan mereka. Ibnu Abbas mengatakan mustahzi'un yakni mencemooh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ke-15 yang bunyi artinya Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.
Allah menyangkal pernyataan mereka dengan firman-Nya, Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ibnu Abbas mengatakan, yakni mencemooh mereka atas kebencian mereka sendiri dan membiarkan mereka terombang-ambing. Mujahid mengatakan maksudnya menambahkan kepada mereka seperti pada firman Allah, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Surat Al-Mu'minun ayat 55-56. Ibnu Jarir mengatakan Allah menyatakan bahwa Dia yang menjadi pelaku atas mereka pada hari kiamat seperti disebutkan dalam firman-Nya. Pada hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Surat Al-Hadid ayat 13. Dan dalam ayat, dan janganlah sekali-sekali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Surat Al-Imran ayat 178. Ibnu Jarir mengatakan ayat tersebut dan ayat yang semisal dengannya merupakan bentuk cemoohan Allah, makarnya dan tipu dayanya kepada orang-orang munafik dan orang-orang yang musyrik. Sebagian yang lain mengatakan ejekannya terhadap mereka, menjelekkan mereka, mencela mereka, yaitu mereka yang melakukan maksiatnya kepadanya. Ulama yang lain mengatakan bahwa firman Allah seperti Allahu yajaztu bihim yuqadiuna laka wa huwa khaliduluhum nasulaha fanasiyahum dan sebagainya merupakan pernyataan dari Allah sebagai bentuk pembalasan atas ejekan mereka dan siksa atas tipu daya mereka. Al-amhu artinya kesesatan. Pada ayat fituqyanihim ya'mahun, maksudnya adalah dalam kesesatan dan kekufuran mereka bimbang dan kebingungan, tidak menemukan jalan keluar sebab Allah telah mengunci mati hati mereka, menyegelnya sehingga pandangannya buta dari melihat cahaya hidayah ataupun petunjuk, akhirnya tidak bisa menemukan jalan. Sebagian pendapat menyatakan bahwa kesesatan berkaitan dengan hati dan buta mereka berkaitan dengan mata. Akan tetapi terkadang buta juga dipakai untuk menyebutkan kondisi hati, seperti pada ayat, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Surat Al-Hajj ayat 46. Ayat ke-16 yang berbunyi, mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Al-Sadi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari para sahabat, ulaika lazina nasyataradu bil huda. Ulaikal ladzina satarawu dolalata bil huda, yakni mereka memilih kesesatan dan meninggalkan hidayah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yakni mereka memilih kekufuran dan meninggalkan keimanan. Mujahid mengatakan mereka beriman tetapi kemudian kufur. Qatadah mengatakan mereka lebih menyukai kesesatan daripada hidayah. Pendapat yang dikemukakan oleh Qatadah serupa dengan makna pada ayat tentang kaum Samud. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta atau kesesatan dari petunjuk itu. Surat Fusilat ayat 17. Kesimpulan para ahli tafsir tentang ayat ini adalah sesungguhnya orang-orang munafik berpaling dari hidayah pada kesesatan. Mereka memilih sesat daripada hidayah. Makna ayat ulaikal ladzina tarawudulalata bil huda, yakni bahwa mereka menukar hidayah sebagai harga untuk mendapatkan kesesatan. Oleh karena itu Allah berfirman, maka
Tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk, yakni transaksi mereka tidak akan mendatangkan keuntungan. Perbuatan mereka itu tidak akan menjadikan mereka memperoleh petunjuk. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Demi Allah, aku menyaksikan mereka keluar dari hidayah menuju kepada kesesatan, dari persatuan kepada perpecahan, dari rasa aman menuju ketakutan, dan dari sunnah menuju kepada bid'ah. Ayat ke-17 sampai dengan ke-18. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Ayat 18, mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Matsalun, banyak jamaknya adalah al-amsal. Allah berfirman, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Surat Al-Ankabut ayat 43. Maksud dari perumpamaan ini adalah bahwa Allah mengibaratkan transaksi yang mereka lakukan, yaitu menukar hidayah dengan kesesatan, serta dari melihat menjadi buta dengan orang yang menyalakan api. Dengan nyala api itu dia dapat melihat kanan dan kirinya, merasa nyaman dengan cahayanya. Tiba-tiba api tersebut padam, maka terciptalah gelap gulita sehingga tidak ada lagi yang terlihat. Saat itulah mereka menjadi tuli, bisu dan buta. Walaupun setelah itu muncul cahaya, tetapi itu tidak mengembalikan mereka kepada keadaan yang semula. Demikianlah kepada orang-orang munafik yang menukarkan petunjuk yang telah ada dengan kesesatan sebagai gantinya. Mereka lebih memilih durhaka daripada bimbingan. Maka pada permisalan tersebut memberikan isyarat bahwa mereka telah beriman tetapi kemudian kembali kafir, seperti diungkapkan dalam ayat-ayat yang lain. Ar-Razi mengatakan tasyabih atau perumpamaan yang ada pada ayat ini sangat tepat, sebab pada awalnya mereka telah memperoleh cahaya dari keimanan, akan tetapi karena penyakit nifak yang muncul lagi telah membatalkan cahaya iman itu, sehingga mereka berada dalam kondisi yang sangat labil, kebimbangan dalam agama dan kebimbangan yang paling sulit. Kemudian tepat juga bahwa Allah mengibaratkan sekelompok orang dengan satu orang seperti dalam firman Allah, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksud dari pembicaraan tersebut adalah mengibaratkan kisah mereka dengan kisah orang-orang yang menyalakan api. Pada pertengahan pembicaraan dirubah dari satu orang menjadi banyak, yaitu pada firman Allah, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tiadalah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Redaksi ini merupakan bentuk kalam yang paling fasih dan paling sempurna penyusunannya. Firman Allah yang berbunyi, Zonaballahu binurihim, yakni cahaya yang sedang dimanfaatkan oleh mereka dihilangkan oleh Allah, yang tersisa tinggal asap dan pembakaran yang membahayakan mereka. Watarokahum fi zulumat, yakni mereka tetap berada pada kebimbangan, kekufuran serta kemunafikan. La yubsirun, mereka tidak mendapati jalan baik untuk mereka tempuh. Bersama dengan itu semua, mereka berada dalam kondisi tuli, bisu dan buta. Mereka berada dalam kesesatan dan hilang pandangan. Seperti diungkapkan dalam ayat, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Surat Al-Hajj ayat 46. Oleh karena itu mereka tidak dapat kembali lagi kepada hidayah yang telah mereka tukar dengan kesesatan. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan pendapatnya berkenaan dengan ayat ke-17 ini. Ia mengatakan ini adalah sifat orang-orang munafik.
Mereka telah beriman sehingga keimanan tersebut menyinari hati mereka seperti cahaya api yang menyinari mereka yang menyalakannya. Kemudian mereka kembali kufur sehingga Allah melenyapkan cahaya itu seperti hilangnya cahaya api sehingga mereka tertinggal dalam kegelapan dan mereka tidak bisa melihat sama sekali. Ayat ke-19 yang bunyi artinya, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ayat tersebut menyebutkan perumpamaan lain yang disampaikan oleh Allah tentang orang-orang munafik. Mereka adalah kelompok orang yang menunjukkan kebenaran di satu saat, tetapi di saat lain mereka meragukannya. Hati mereka yang ragu kufur dan bimbang tak ubahnya seperti hujan yang turun dari langit dalam keadaan yang gelap gulita, yaitu keraguan, kekufuran dan kemunafikan mereka. Ar-Ra'du adalah guru yang dapat menggetarkan hati sehingga menjadi takut. Rasa takut yang sangat adalah sifat yang melekat pada diri orang-orang munafik. Ketakutan mereka digambarkan oleh Allah dalam ayat Allah. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Surat Al-Munafikun ayat keempat. Dan mereka, orang-orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Padahal mereka bukanlah dari golonganmu, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepadamu. Jikalau mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya. Surat At-Taubah ayat 56-57. Al-Barqu yaitu kilat yang menyambar hati mereka. Itu semua merupakan perumpamaan orang-orang munafik pada sebagian keadaan atas cahaya iman. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazaral maut wallahu muhitu bil kafirin. Yakni bahwa rasa takut mereka tidak memberikan pengaruh apa-apa, sebab dengan takdirnya Allah telah melingkupi mereka. Mereka berada di bawah kehendak dan keinginan Allah, seperti diungkapkan dalam firman-Nya, sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Samud? Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Surat Al-Buruj ayat 17-20. Ayat ke-20 yang bunyi artinya, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yaqadul baraqu yakhtafu absarahum kullama absarahum, yakni karena betapa kuatnya kilat itu dan betapa lemahnya pandangan mereka disertai tidak adanya ketetapan iman di dalam hati mereka. Ibnu Abbas mengatakan, yaqadul baraqu yakhtafu absarum, yakni karena sangat terangnya cahaya kebenaran. Kullama ada'alahum masyaw fihi wa iza azlama alaihim maqamu. Setiap kali muncul cahaya iman, mereka mengikuti cahaya itu, tetapi kadang-kadang keraguan menyambangi mereka sehingga menggelapkan hati mereka, sehingga mereka diam kebingungan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa mereka mengetahui kebenaran, bahkan mereka memperbincangkan. Apabila mereka kembali berbelok pada kekufuran, mereka berdiri dalam kebingungan. Maka demikian pula kelak di hari kiamat.
Saat mana orang-orang mukmin diberikan cahaya atas keimanan yang mereka miliki, maka orang-orang munafik akan berdiri dalam kebingungan. Di antara orang-orang mukmin ada yang diberikan cahaya sepanjang jalannya, ada yang dipadamkan cahayanya kemudian diberikan lagi, ada juga yang berjalan pada sirot kemudian terdiam, bahkan ada juga yang cahayanya sama sekali dipadamkan, yaitu mereka yang menjadi tokoh-tokoh munafik seperti yang disebutkan dalam firman Allah. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu." Dikatakan kepada mereka, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu." Surat Al-Hadid ayat 13. Sedangkan keadaan orang-orang mukmin digambarkan dalam ayat, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, "Pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak." Surat Al-Hadid ayat 12. Kemudian Allah berfirman pada hari ketika Allah tidak menghinakan Kemudian Allah berfirman, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Surat At-Tahrim ayat 8. Walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ibnu Abbas menafsirkan, yakni ketika mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka mengetahuinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa yang Dia kehendaki atas hambanya, apakah Dia akan memberikan siksa atau memaafkannya. Ibnu Jarir mengatakan, sesungguhnya Allah menyebutkan sifat-sifatnya yang maha berkuasa atas segala sesuatu pada ayat ini, karena orang-orang munafik menyatakan kewaspadaan dari ancaman dan kekuatannya. Maka Allah memberitahukan mereka bahwa Dia melingkup mereka, berkuasa untuk melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Ibnu Jarir dan beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa dua perumpamaan tersebut merupakan dua ibarat atas satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Huruf au pada ayat au kasoibin mengandung makna wa, sama seperti yang terdapat pada ayat, "Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka." Surat Al-Insa ayat 24. Atau huruf au tersebut mengandung makna pilihan satu di antara dua semisal tersebut. Al-Qurtubi mengatakan huruf au tersebut bisa berarti litasawi atau kesamaan, artinya dua perumpamaan tersebut layak bagi orang-orang munafik. Ayat ini merupakan satu perumpamaan atas sifat-sifat karakter dan kondisi orang-orang munafik seperti disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah atau wa minhum yang menjelaskan sifat-sifat dan keadaan orang-orang munafik, baik ucapan-ucapan mereka ataupun perbuatannya. Dua perumpamaan pada surat Al-Baqarah tersebut merupakan perumpamaan atas dua sifat orang-orang munafik yang paling kentara di antara mereka. Wallahu alam. Seperti halnya Allah memberikan dua perumpamaan pada surat An-Nur tentang dua sifat, yaitu orang-orang kafir yang berdosa dan orang-orang yang mengikutinya. Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan gelap gulita yang bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia menutupi cahaya sedikit pun. Surat An-Nur ayat 39-40. Permisalan pertama untuk orang kafir yang beramal, yaitu mereka yang memiliki kebodohan yang bertumpuk-tumpuk. Sedangkan permisalan yang kedua adalah
untuk orang-orang yang mengikuti karena kebodohan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ayat ke-21 surat Al-Baqarah yang bunyi artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah menerangkan wahdaniyahnya, bahwa dia adalah zat yang memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan menghadirkan mereka dari asalnya yang tidak ada menjadi ada, dengan menyempurnakan nikmat mereka baik yang sifatnya lahir maupun yang sifat yang batiniah. Ayat ke-22 yang bunyi artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Di antara nikmatnya itu adalah dijadikannya bumi terhampar dengan gunung-gunung yang tertancap kuat, langit yang membentang sebagai atap seperti disebutkan dalam ayat yang lain. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Surat Al-Anbiya ayat 32. Kemudian dari langit diturunkan air hujan dengan waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dari sana akan tumbuh berbagai tumbuhan, buah-buahan, dan berbagai rezeki bagi manusia dan bagi hewan ternak mereka. Oleh karena itu ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rezeki dan raja bagi seluruh makhluk. Oleh karena itu dia berhak untuk disembah dan tidak boleh dipersekutukan dengan suatu apapun. Maka Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, aku berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Beliau bersabda, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya, yaitu disembah dan tidak disekutukan dengan apapun. Redaksi ini merupakan bagian dari hadis yang diriwayatkan oleh Syekhani. Dalam hadis yang lain disebutkan, janganlah seseorang di antara kalian mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak si fulan, tetapi ucapkanlah atas kehendak Allah melalui kehendak si fulan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, seseorang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atas kehendak Allah dan atas kehendak engkau. Kemudian beliau bersabda, apakah engkau hendak menjadikanku sekutu bagi Allah? Ucapkanlah atas kehendak Allah semata. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah dari hadis Isa bin Yunus. Hal ini ditujukan untuk memelihara tauhidullah, wallahu alam. Ibnu Abbas mengatakan, ya ayyuhan nasu bu'du rabbakum. Firman tersebut ditujukan kepada dua kelompok orang, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, esakan Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan orang sebelum kalian. Janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu selain Dia sebagai sekutu yang sebenarnya tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian. Sebab kalian sudah mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang memberikan rizki bagi kalian selain Allah, dan kalian juga mengetahui bahwa apa yang diserukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran yang tidak diragukan lagi. Abu Aliyah mengatakan, fataja'alu lillahi andadan, yakni sekutu dipandang, dan Danan Mujahid mengatakan, la taja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, yakni bahwa kalian tahu Allah adalah satu-satunya Tuhan sebagaimana disebutkan dalam Taurat dan Injil. Imam Ahmad riwayatkan sebuah hadis dari Al-Harits Al-Ash'ari dengan sendia bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, sungguhnya Allah memintakan 5 perkara pada Yahya bin Zakaria untuk Yahya bin Zakaria radhiyallahu anhu untuk diamalkan dan disampaikan kepada Bani Israel agar mereka mengamalkannya. Hampir dia terlambat menyampaikan hal itu, maka Isa alaihissalam berkata kepadanya, sesungguhnya engkau telah diperintahkan dengan hal untuk engkau amal dan engkau sampaikan kepada Bani Israel agar mereka mengamalkannya. Sekarang engkau boleh pilih, kau yang menyampaikan, aku sendiri yang menyampaikannya. Yahya kata, wahai saudaraku, sesungguhnya aku khawatir jika engkau mendahuluiku sehingga aku akan azab nantinya.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, Yahya bin Zakaria mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis sehingga mereka semua memenuhi masjid itu. Yahya pun duduk di atas mimbar kemudian memuji Allah seraya menjunjungnya lalu berkata, sesungguhnya Allah merintahkanku 5 hal yang harus kuamalkan dan aku sampaikan kepada kalian agar kalian mengamalkannya. Pertama, hendaklah kalian menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan dengan apapun. Perumpamaannya seperti seseorang membeli seorang budak dengan hartanya lalu budak tersebut menyakitinya dengan mengabdi kepada selain itu. Apa kalian akan merasa senang perbuatan budak itu? Sesungguhnya Allah yang telah menciptakan kalian dan memberikan rezeki kepada kalian, maka sembahlah Dia dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Kedua, Allah memerintahkan kalian untuk menegakkan salat. Sesungguhnya Allah mengarahkan wajah kepada hamba selama dia durhaka kepadanya, maka salatlah kalian, jangan durhaka kepadanya. Ketiga, Allah memerintahkan kalian untuk berpuasa. Pamaan seperti seorang memakai misk dalam sekelompok orang sehingga setiap orang dapat mencium wangi misk itu. Sungguhnya mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada wangi misk. Keempat, Allah memberikan kalian bersedekah. Perumpamaan sedekah itu seperti seorang yang ditahan oleh musuh, tangannya diikat pada pundaknya kemudian dibawa untuk dipenggalnya, lalu dia berkata kepada mereka, apakah kalian mau biarkan aku menebus diriku sendiri dari kalian? Kemudian menebus dirinya sendiri sehingga dia bebas. Kelima, Allah memerintahkan kalian untuk berzikir kepadanya. Perumpamaan zikir seperti seseorang yang sedang dikejar oleh musuh dengan kecepatan penuh, kemudian mendapati benteng kuat dan berlindung di sana. Sehingga benteng paling kuat dari setan bagi seorang hamba adalah ketika dia berada dalam keadaan zikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku perintahkan 5 hal kepada kalian sebagaimana Allah telah memerintahkan kepadaku, yaitu persatuan benar, taat, hijrah dan jihad di jalan Allah. Maka siapa yang keluar dari persatuan walau sejengkal tanah, maka simpul Islam terlepas dari pundak. Barang siapa yang doa dengan jahiyah, maka dia adalah bagian dari neraka jahanam. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun dia melakukan sholat dan puasa? Beliau menjawab, ya, walaupun dia melakukan sholat puasa dan menganggap dirinya muslim, maka doakanlah kaum muslim dengan nama-nama mereka seperti disebut Allah. Kaum muslimin dan mukminin hamba-hamba Allah. Hadis ini adalah hadis hasan. Ayat di atas menunjuk dalil tentang tauhidullah dan agar manusia menyembah hanya kepadanya semata. Maka barang siapa yang merenungi segala yang ada, niscaya dia akan mengetahui kekuasaan pencipta, hikmahnya, kehebatannya, serta keagungan dan kuasaannya. Seperti jawaban orang Arab ketika dia ditanya, apa yang didalil bahwa Tuhan ada? Maka dia menjawab, subhanallah, sungguh anak unta itu bukti adanya ibu unta, jejak adalah bukti adanya kafil, langit bertabur bintang, bumi panjang terbentang, laut yang berombak gelombang. Tidakkah itu dibukti adanya Tuhan yang latif khabir? Ar-Razi meriwayat dari Imam Malik bahwa Ar-Rasyid pernah tanya tentang hal itu. Kemudian dia berdiri dengan perkataan bahasa, suara dan lantunan syair. Diriwayat dari Abu Hanifah bahwa sebagian orang kafir Zik bertanya tentang ada Allah. Abu Hanifah berkata kepada mereka, biarkan aku untuk berpikir tentang yang kau katakan. Katakan padaku bahwa kapal layar lautan yang di dalamnya dihuni oleh banyak pedang yang berniaga. Kapal itu tidak memiliki penjaga dan juga tidak ada yang mendalikan. Tetapi walau demikian adanya kapal layar tersebut tetap berjalan pergi dan pulang dengan sendirinya, menembus gelombang meskipun tanpa mudi. Orang kafir zindik itu kata, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Abu Hanifah berkata, celaka kalian, apa yang ada ini seluruh alam mulai dari yang paling tinggi hingga yang paling bawah tidak ada penciptanya. Maka orang-orang tersebut tercengang dan balik kepada kebenaran masuk Islam di hadapan Abu Hanifah. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia pernah ditanya tentang wujud pencipta, maka dia menjawab, lihatlah daur B ini dan renungkan. Rasanya satu yang kemudian dimakan ekor ulat, tapi yang dikeluarkan ada sutra. Jika makan oleh lebah, maka yang keluar adalah du. Jika dimakan oleh kambing, sapi, atau hewan yang keluar adalah lainnya. Jika dimakan oleh kijang, maka yang dihasilkan adalah mix, padahal berasal dari satu daun. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang hal ini, dia berkata, ada satu benteng yang tidak memiliki pintu dan jendela. Cairan putih melengkapi cairan merah yang laksana emas murni. Satu saat benteng itu akan retak, lalu keluar seekor hewan yang dapat lihat dan mendengar, memiliki rupa yang bagus dan bersumerdu. Itu adalah telur yang darinya lah keluar ayam. Abu Nawas yang ditanya tentang hal sama kemudian menyenandungkan syair yang bunyinya, renungkanlah Tuhan yang ada di atas bumi dan lihatlah jejak yang ditinggal raja yang hakik. Mata seperti perak yang menatap tajam,
lak sebulat emas yang berkawan. Pada potongan batu mulia bukti nyata bahwa Allah tidak ada sekutu baginya. Dalam syairnya Ibnu Umar mengatakan betah hebatnya bagaimana seorang bisa bermaksiat dan kepada Tuhan, padahal dalam setiap hal terdapat bukti yang menunjukkan bahwa dia adalah Tuh. Yang lainnya mengatakan bahwa siapa yang merenungkan adanya langit yang luas, apa-apa yang menghiasinya, bintang gemerlapan yang kecil yang menjadi patokan jalan beredar dalam gugusannya setiap hari setiap malam, kemudian lautan yang mengelilingi daratan, gunung-gunung yang terpang di bumi dengan berbentuk dan rupanya seperti disebutkan dalam firman-Nya, dan di antara gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Surat Al-Fat ayat 27. Demikian sungai-sungai yang mengalirkan air, tiap tetesannya memberikan manfaat. Kemudian apa yang ada di muka bumi seperti hewan-hewan yang beragam jenis dan spesies, tumbuhan yang beda rasa, hewan yang beragam jenis spesies yang itu berbeda rasa, bentuk dan rupanya, padahal itu semua sumber yang sama, yaitu air. Semuanya ada bukti adanya Pencipta yang Maha Kuasa. Semua menjadi bukti keagungan dan hikmahnya. Semua menjadi bukti apa besar rahmatnya, kelembutan dan kebaikannya kepada makhluknya. Tidak Tuhan selain Dia, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Hanya kepadanya kami tawakal dan hanya kepadanya kami kali. Sadaqallahul azim.